Panau, Pasutri Apoteker, ngobrolin obat. Duet Apoteker. Pak, kamu bisa jelasin nggak obat racikan itu apa sih sebenarnya? Kenapa emang kok minta jelasin tentang obat racikan? Tuh, kan kadang pasien tuh banyak yang nanya terus minta obat racikan gitu. Contohnya gimana? Contohnya ini gini ya, terus tiba-tiba dia datang minta obat racikan. Mbak, saya sakit gigi nih, saya minta obat racikan sakit gigi dong, katanya gitu kan. Dan otomatis kan kita nanya, kalau obat racikan gitu resepnya mana Pak, kan gitu kan ya. Terus tapi dia nggak ada resepnya, tapi dia minta ini kan racikan gitu katanya. Saya biasanya ada nih Mbak obatnya 3 macam gitu katanya, dibungkus satu paket gitu terus diminumnya gini 1 hari gitu, kayak gitu deh Pak. Miris dengarnya kalau itu mah bukan obat racikan namanya. Ini karena oknum-oknum di apotek atau obat yang tidak bertanggung jawab. Jadinya memberi pemahaman yang salah sama orang pada pasien ini berkembang di tengah masyarakat seperti ini. Padahal itu sebenarnya bukan obat racikan. Malah katanya tuh dia dapat bukan dari apotek atau toko obat, tapi dapatnya dari warung biasa gitu. Kalau bisa kita analisa sih, kemungkinan 3 macam obat itu mungkin isinya Obat nyeri ya. obat nyeri, terus mungkin ada obat untuk peradangan bengkakan, biasanya sakit gigi bengkak, dan mungkin satu lagi mungkin bisa antibiotik. Nah, dari tiga itu mungkin antibiotik yang bisa jadi masalah besar. Jika pasien hanya beli 1 paket misalnya untuk 1 hari, ya akan terjadi resistensi antibiotik dong. Ya, terus gimana caranya agar pasien menjadi lebih paham? Terus bahayanya obat racikan, abal-abal itu gimana? Ya, kita harus tetap edukasi pasien, kasih tahu pelan-pelan, karena nggak semua pasien mau dengar kan, apalagi jika merasa itu benar. Yakin banget gitu, kekeh gitu. Ujung-ujungnya debat. Ya Sabar, namanya kita juga dengan sama, ya udah, pemikirannya jadi berbeda-beda. ya terus jadi obat racikan itu apa sih sebenarnya? Jelasin dulu, obat racikan itu apa sih Mbak? Jadi obat racikan itu adalah salah satu pelayanan farmasi di mana obat disiapkan sesuai dengan kaidah racikan berdasarkan resep dokter tentunya untuk memenuhi kebutuhan obat pasien secara spesifik. Nah, dari pengertiannya saja ada 3 poin penting di sana yang bisa menjadi acuan obat racikan ini. Poin pertama, obat racikan tadi kan adalah salah satu pelayanan farmasi. Yang bisa melakukan peracikan obat adalah apoteker dan atau tim farmasi yang tentunya memiliki izin dan pengetahuan dalam meracik obat. Jadi jika obat racikan didapat di luar fasilitas kesehatan, itu patut dipertanyakan. Apalagi tadi pasiennya bilang pernah dapat racikannya di warung. Wah, tuh apalagi tuh. Nah, terus poin yang kedua, obat racikan berdasarkan resep dokter. Jadi obat racikan itu dibuat atau diracik berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Kalau ada pasien yang minta obat racikan tanpa membawa resep dokter, itu bukan termasuk obat racikan namanya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan obat racikan adalah dengan berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan memeriksa lalu memberi resep sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini poin ketiganya, memenuhi kebutuhan obat pasien secara spesifik. Nah, maksudnya obat racikan itu diperuntukkan untuk pasien yang memerlukan obat dengan dosis dan kombinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut. Yang tentunya sediaan obatnya nggak tersedia gitu di pasaran, nggak tersedia secara instan di pasaran. Tuh. Maksudnya itu gimana?
Maksudnya tuh gini, misalnya gini, obat batuk pilek untuk bayi di bawah 2 tahun. Di Iya. pasaran kan biasanya sirup obat batuk pilek itu hanya Oh iya, terdiri di apa? atas 2 tahun Biasanya biasanya. di atas 2 tahun. Ah, Nah, kecuali dalam bentuk tunggal, biasanya pilek sendiri, iya, ada iya. yang drop kan tuh. Nah, untuk itu dibutuhkan obat Oh racikan iya, benar. yang tentunya saja resepnya dari dokter yang dosisnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien tentunya. Semisalnya pasien bayi ini terdapat indikasi demam, batuk, pilek yang disebabkan karena infeksi bakteri, maka obat racikan itu terdiri dari obat demamnya ada, obat batuknya ada, obat pileknya ada, serta untuk infeksinya pastinya dikasih antibiotik. Bentuk sedianya bisa berupa puyer atau sirup. Berarti obat racikan itu bisa berupa puyer atau sirup ya? Ya, obat racikan bisa berbentuk padat, cair, injeksi, atau larutan inhalasi. Tapi di Indonesia pada umumnya berbentuk puyer yang dibungkus kertas perkamen atau dimasukkan ke dalam kapsul. Dan bisa juga berupa larutan sirup atau suspensi. Dan ada juga nih yang berupa racikan krim atau salep. Ya, Jadi kalau ada pasien yang minta racikan berupa tablet yang beberapa jenis itu berarti salah ya, bukan racikan. ya sudah pasti salah. Karena itu namanya obat yang sudah jadi sesuai formulasi dari industri farmasi. Kasih tips dong, saran agar pasien itu nggak gampang kejebak sama oknum yang nggak bertanggung jawab kayak tadi. Gimana? Tipsnya 2 aja. Yang pertama, beli obat di fasilitas kesehatan yang legal, di apotek atau toko obat yang berizin. Kedua, pastikan tuh kita bertanya dan berkonsultasi dengan apoteker atau asisten apoteker yang berkompeten. Jadi selain itu, jangan dipercaya. Oke, Bang. Makasih infonya ya. Ya, sama-sama. Semoga kita sama-sama terus belajar ya. Jadi pasien juga tercerahkan gitulah, teredukasi gitu ya kan. Nah, sobat pernah nggak ditawarin obat racikan abal-abal? Terus kolom komentar ya. Dan jika sobat suka video kami, jangan lupa like dan subscribe serta share video kami jika merasa video kami bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat. Tanya apoteker.